tidak sedikit warga negara Indonesia yang terlihat kesal dengan warga Malaysia yang bersikeras ingin bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Associations of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Padahal masyarakat Malaysia sendiri justru terbiasa menggunakan bahasa Inggris untuk sehari-hari. Bahkan dipakai bahasa pengantar di sekolah. Hal ini berarti Malaysia tidak yakin untuk menggunakan bahasanya sendiri. Hal tersebut muncul karena Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang menolak bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Alasan penolakan tersebut karena bahasa Indonesia dianggap lebih cocok untuk diutamakan dengan mempertimbangkan keunggulan sejarah, hukum, dan linguistik. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional. Sudah selayaknya bahasa Indonesia duduk di posisi terdepan dan jika memungkinkan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan resmi ASEAN. Semua alasan itu disampaikan Nadiem Makarim secara langsung saat Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melakukan kunjungannya ke Indonesia. Pasang surut hubungan Indonesia-Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia beberapa kali mengalami pasang surut, walaupun dikatakan serumpun, tetapi tidak selamanya baik. Adapun konflik-konflik yang terjadi berkaitan dengan perebutan sumber ekonomi seperti di Sibadan dan Likitan. Masalah lintas batas Ambalat, illegal logging, dan human trafficking. Dalam masalah konflik ini, sulit untuk ditemukan titik temu atau solusi agar tidak terjadi konflik. Penyelesaian hanya dilakukan dalam keadaan yang bersifat reaktif dan sporadis tanpa penyelesaian secara menyeluruh. Persoalan yang sering terjadi dan belum menemukan titik temu adalah tentang kebudayaan. Walaupun dari peta geografis Indonesia dan Malaysia berdekatan dan memiliki julukan serumpun dengan budaya yang hampir sama, sering terjadi akulturasi budaya. Kesamaan yang menonjol itu seperti bahasa,
agama, kebudayaan, dan pekerjaan. Persoalan Malaysia mengklaim budaya Indonesia ini tidak satu faktornya adalah Indonesia tidak menjaga dengan baik budaya sendiri, di mana masyarakat Indonesia jarang untuk mengekspos kebudayaannya sendiri. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk menjaga budaya dan juga memperkenalkan budaya Indonesia sangat minim. Apalagi di era globalisasi ini, masyarakat lebih mengarah ke budaya asing sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kurang pedulinya untuk menjaga kebudayaan, maka negara asing pun mengklaim kebudayaan Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan, jika kebudayaan diklaim oleh negara lain, barulah masyarakat Indonesia gencar untuk memperkenalkan budaya tersebut. Pembelajaran tentang budaya memang harus diutamakan sejak dini untuk mengetahui betapa pentingnya memperkenalkan dan menjaga budaya Indonesia, khususnya budaya lokal. Konflik dan klaim budaya ini masuk dalam ranah politik. Langkah politik ini dianggap lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan dibanding dengan menggunakan langkah hukum yang sangat lama untuk menemukan jalan keluar. Agar kebudayaan tidak diklaim oleh negara lain, maka harus dihak patenkan dengan memenuhi 3 syarat, yakni baru atau new, penemuan atau inventif, dan berguna atau useful. Untuk itu pula lah konflik budaya bisa diatasi dengan promosi budaya. Warisan budaya yang hendak diklaim Malaysia. Upaya Malaysia mengklaim warisan budaya Indonesia kembali menjadi sorotan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengatakan, Reok Ponorogo telah menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, hendak diklaim oleh Malaysia. Reok tercatat di Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. UNESCO secara resmi menetapkan pencak silat dari Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Selain itu, wayang kulit pun juga akan diklaim oleh Malaysia. Lagu Rasa Sayangi juga pernah diklaim oleh Malaysia. Selain itu, pihak Malaysia juga mengklaim tari pendek, tari piring, tari tortor, dan juga angklung. Angklung telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO bersama wayang, keris, dan batik. Masyarakat Indonesia juga sempat berang karena batik juga diklaim pihak Malaysia. Masakan rendang, lumpia Semarang adalah jajanan olahan
yang dibuat dari rebung atau tunas bambu muda yang diiris-iris halus. Kemudian diberi bumbu ebi, udang, dan telur, dan dibungkus dalam kulit lumpia. Ada dua jenis lumpia basah dan lumpia kering atau goreng. Selain itu, Malaysia juga mengklaim alat musik godang 9. Beras adan juga demikian. Padahal sudah dipatenkan. Yang tak kalah herannya, kuda lumping juga diklaim oleh Malaysia. Dari tahun ke tahun, klaim budaya Indonesia tersebut sepertinya tidak pernah surut. Paling banyak kasusnya dilakukan oleh negara Malaysia. Hubungan masyarakat Indonesia dengan negeri jiran itu kerap naik turun. Budaya Indonesia di mata Anwar Ibrahim. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia, yaitu Suyatno Ludiki, menilai Anwar Ibrahim begitu dihormati warga Indonesia karena sangat menghargai hubungan kedua negara. Anwar selalu memberikan pernyataan yang menyejukkan tentang hubungan Indonesia-Malaysia. Perdana Menteri Malaysia itu, Anwar Ibrahim, juga sering menunjukkan secara terbuka kekaguman terhadap Indonesia. Dan Anwar Ibrahim juga konsisten menghormati peran sentral Indonesia di kawasan. Selain itu, Anwar memiliki hubungan pribadi yang hangat dengan politikus di Indonesia, baik yang aktif di pemerintahan maupun di luar. Dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sangat menghormati Presiden Joko Widodo. Di tangan Anwar Ibrahim itulah diharapkan tidak akan terjadi lagi Malaysia mengklaim budaya Indonesia. Semoga